selamat sore sahabat Starlet. Kembali lagi di channel saya Starlet is fun terus pokoknya bro. Oke, maaf kemarin vakum sebentar untuk membuat konten soalnya lagi drop, ini suaranya baru balik ini, masih kurang enak badan ini. Di sore ini sekarang tanggal 7 ya, kita membahas tentang apa saja sih yang harus diketahui saat mau meminang Starlet ya, utamanya EP70 seperti punya saya. Jadi menurut pengalaman saya kemarin saat meminang Starlet, apa saja keluh kesah saya saat meminangnya ya, yang harus diperhatikan dan sebagainya. Oke, yang pertama kali kita cek dulu di bagian blok mesin, utamanya itu blok mesin. Blok mesinnya gimana, apa ada rembesan atau gimana dan lain sebagainya kita cek. Setelah oke, mungkin ada rembes-rembes sedikit ya, rembes-rembes sedikit atau gimana. Biasanya kalau calo atau showroom itu kadang itu mesin rembes tapi sama mereka dicuci, jadi kita nggak tahu. Setelah kita hidupin mesin berapa menit gitu, mungkin 10 menit atau 5 menit sambil di blayer atau gimana gitu ya, RPM tinggi kan, kompresi besar, biasanya itu tetap nanti ujung-ujungnya keluar, jadi nggak bisa ditipu. Jadi hamis-hamis ini kadang keluar. Nah, dari blok kop ini biasanya dari blok kop ini pasti keluar, sorry belepotan keluar. Terus dari sini rotor ini, cut rotor ini biasanya juga keluar oli, cut rotor. Terus kita coba untuk buka karburatornya, di dalamnya ada oli nguap enggak. Biasanya itu ciri khasnya kayak gini. Ini pengalaman punya saya kemarin ya, itu ini, bentar. Nah, kalau masih menggunakan filter originalnya, jadi nanti itu filternya kayak gini nih. Ini oli ini oli. Kenapa olinya naik? Biasanya itu di sini. Masalahnya PVC-nya ini sudah nggak aktif. Kadang sama mereka malah dibuntetin. Jadi dibuntetin, masalahnya nanti di sini. Untuk udara nggak bisa menghisap. Harusnya kan untuk yang ini tuh menghisap, yang ini jadi ikut menghisap. Kalau ini ditutup, ini jadi niup. Nah, niup itu nanti uap oli yang ada di sini ikut naik masuk ke sini dan akan masuk ke sini mengganggu performa. Sebenarnya untuk PVC ini kalau hidup ini juga mengganggu performa ya, menurut saya, tapi nggak tahu, mungkin regulasi Euronya dulu beda mungkin. Tapi kan bedanya kalau ini masuknya setelah karbu, kalau ini masih aktif, bukan di sebelum karbu. Kalau yang ini ditutup, nanti hawa ini masuknya sebelum karbu, jadi ganggu, nanti bisa mengalami penyumbatan entah di mananya karbu itu pasti. Kalau ininya masih hidup, ini langsung masuk ke intake, jadi setelah karburator begitu ya. Itu yang harus dicermati, nomor satu. Yang untuk selanjutnya yang perlu lagi dicermati itu bagian dari rotor sendiri. Mungkin harganya sepele tapi ya pengalaman saja ya. Jadi nanti untung-untung syukur-syukur kita dapat murah tapi kualitasnya juga oke gitu loh teman-teman ya. Untuk rotor, rotor itu yang harus kita cek itu bagian ini, bagian dalamnya ini kan ada kayak aluminium. Nah, ini sudah gimana, ini udah tipis-tipis atau belum, atau baru diganti, itu nanti ini jadi pengaruh performa juga. Kotor, ngupil biasanya. Setelah itu kita cek juga untuk delco, untuk apa ini namanya nih, sepatunya ini. Kalau ini kan bisa dibersihin ya, ujungnya ini juga bisa dibersihin, ini gampang, ini jarang kayak gini tuh rusak, hampir 1001 mungkin. Tapi kalau ini memang dari pabriknya ini dibikin kayak aluminium ya, mungkin dibikin aluminium itu biar apa, kemungkinan menurut saya bukan masalah durability atau apa, ini kan percikan api kan besar ya, jadi salah satunya harus dikalahin. Nah,
biar gampangnya yang dikalahin pasti yang ini, kecuali ya kalau racing biasanya ini juga kuningan kayak gini, tembaga apa kuningan ini gitu teman-teman ya. Setelah itu kabel busi kita cek, kabel businya masih bagus enggak. Kalau punya saya ini kan enggak, ini udah enggak bagus, ini harus ganti, ini sama tutup rotornya ini harus ganti. Tapi ya kantong tipis jadi sedikit-sedikit untuk membenerinya. Tapi untuk yang penting itu naiknya enak dan enggak rewel, itu aja dulu. Setelah itu kita cek bagian dari radiator. Biasanya kalau ya itu kembali lagi, biasanya ada showroom yang rese kayak gitu ya. Radiator itu kadang itu cuma dilem atau gimana itu untuk ngilangin bocor-bocor atau rembes-rembes sedikit itu pasti. Jadi kita cek setelah kita panasin itu tadi itu, nanti kita buka, kita lihat untuk air radiatornya susut enggak. Sebelum kita panasin itu kita cek juga radiatornya masih penuh enggak. Setelah kita pakai itu berkurang apa enggak. Terus nanti dilihat dari bawah itu ada bekas lem atau bekas apa. Biasanya itu kalau rembes kecil mereka itu biasanya cuma main pilok, kalau nggak main pilok main di clear ya, di clear. Tapi nanti setelah mobil itu dipakai kencang, RPM tinggi, jadi kan pompa dari si radiator ini tekanannya besar, nah nanti bisa jebol itu, pasti nanti ketahuan. Tapi saya heran, ini mobil ini ya radiator nggak ada yang bocor, terus apa namanya, pompa radiator baru. Ini saya tanya ya, sharing sambil tanya ya, apa memang Starlet EP70 itu air radiatornya selalu kurang? Soalnya ini kemarin mau saya ganti pakai coolant, saya belum berani, baru saya campur-campur sedikit-sedikit dulu untuk menghilangi keraknya. Tapi ini berkurang gitu loh. Apa memang kalau kita gunakan air biasa, air mineral biasa itu memang berkurang atau gimana, jadi mengalami penguapan atau entah gimana ya. Nah kita sharing juga. Nah itu mohon yang tahu dijawab di kolom komentar biar saya juga bisa benerin sedikit demi sedikit gitu teman-teman. Oke, yang paling vital lagi, krusial itu bagian dudukan kaki-kaki depan. Dudukan kaki depan itu yang ayon, dudukan lengan ayon itu di depannya rack pinion itu harus kita cek. Soalnya kan kalau Starlet itu kayak modelnya U ya. Ini lengan ayon ya, ada depan ada belakang. Yang belakang nyantol di chassis atau di bodi. Kalau yang depan sama saja di sasis bodi. Soalnya kan ini kan sedan ya, jadi independen, nggak ada sasisnya. Jadi yang pertama kita cek itu yang depan. Yang depan tuh sering banget keropos, utamanya yang bagian kanan. Kenapa yang bagian kanan? Setelah saya coba-coba kulik itu ternyata sebabnya itu adanya air AC yang genang di situ. Jadi lambat laun akan menyebabkan korosi. Nah, korosi itu bisa membuat keropos. Nah, keropos setelah keropos, nah, nanti bisa menyebabkan korosi akan rontok. Nah, saya kemarin itu ambil ini itu patah, jadi ya begitu. Sorry bro, ada tetangga ngoceh sebentar ngandani arisan. Oke, tadi sampai tentang itu ya, dudukan kaki-kaki ya. Ya pokoknya untuk dudukan sayap ayon-ayon itu harus, lengan ayon itu harus kita cek bener-bener itu yang di situ. Soalnya nanti fatal banget. Saya tahu kemarin itu ya gara-gara itu patah. Jadi lompat gitu, lepas. Nah, kalau lepas tuh apalagi itu di roda depan ya, kalau sampai copot itu nanti langsung banting setir gitu loh. Jadi itu kalau memang keadaannya masih bagus kok cuma kaki-kaki itu masalahnya, saran saya segera ditambal lagi, dilas lagi dengan plat yang lebih tebal atau gimana. Jadi tapi biasanya untuk bengkel-bengkel yang sudah sering nanganin lantai mobil itu pasti paham nanti. Jadi langsung sama mereka langsung dikasih tahu, ini dikasih plat ini, langsung dikasih plat ini, seperti itu. Selanjutnya itu dudukan ayon yang bagian belakang. Yang bagian belakang itu kan ikut chassis juga ya.
ikut chassis tapi letaknya itu di bawah kaki kita ya, pengemudi ataupun pilot maupun kopilotnya. Jadi itu kalau itu sampai rapuh juga nanti nggak enak banget rasanya kita naik itu. Biasanya pengaruhnya itu kalau di roda ada cambernya yang nanti pengaruh itu di camber, atau nanti rodanya yang satu masuk yang satu keluar, jadi yang satu out fender yang satu nggak out fender, nah kayak gitu. Atau nanti pasti ada perbedaan lah. Masalahnya lagi itu nanti kerasa banget di kaki, jadi saat ada lubang sedikit itu kaki kerasa kayak geter itu, karena kan itu sudah aus ya, udah apa namanya, korosi. Jadi untuk nahan beban atau nahan roda itu kurang kuat, apalagi kalau roda kena hantaman batu kecil atau apa itu kerasa banget. Jadi itu harus kita cek sasis depan tuh, terutama dudukan ayon ya, yang harus kita cek, benar-benar kita cek. Tapi kalau kemungkinan kaki-kaki bagian belakang, dudukan shockbreaker bagian belakang, terus apa namanya, as belakang, apa itu yang pengait as itu yang melintang itu tampaknya apa namanya, saya kemarin coba-coba lihat di Starlet teman-teman pas sedang ngumpul itu aman semua, nggak ada masalah, kropos nggak ada. Bahkan ada yang catnya masih bagus, itu catnya masih orisinal. Katanya mobilnya juga sering dipakai harian juga, mungkin perawatannya entah gimana saya kurang tahu, tapi jarang banget. Kalau dudukan shock depan, di belakang, yang bagian atas itu cenderung nggak ada masalah apa-apa. Untuk kaki-kaki belakang itu kita cek bagian karet-karetnya, monteng-montengnya itu harus sering kita cek. Kalau pas mau beli barang itu ya agak susah memang, kalau ngecek monteng bagian belakang itu agak susah, soalnya nyelip-nyelip, jadi agak susah. Terus yang selanjutnya yang kita harus cek sebelum meminang Starlet itu engine mounting mesin. Engine mounting mesin itu harus kita cek, benar-benar kita cek. Kalau kita nggak cek mesin itu pasti rasanya nggak enak banget. Ada yang loncat-loncat lah, ada yang apalah. Sering kita menduga mesin loncat-loncat itu terkadang pengapiannya, ternyata tidak semua pengapiannya ataupun masalah busi ataupun masalah apa, bukan. Saya mengalaminya masalahnya. Itu masalahnya ada di engine mounting. Jadi engine mounting itu tidak bisa menerima getaran yang sebenarnya, jadi dia malah mengonversi lebih keras getaran dari mesin itu. Punya saya tuh yang sebelah kiri itu sampai meletot, dan yang sebelah kanan saya itu kemarin nggak tahu ya, kalau ternyata itu ada juga yang model seperti ini. Jadi punya saya dikasih ban apa ini, alat berat atau apa ini tuh goncangannya edan banget ini, sampai dudukan saya ini yang sebelah sini itu sampai kemakan, jadi kayak ketendang gitu loh, bekas bulat di sini. Terus yang bagian kiri ini kan, yang bagian kanan ya, yang bagian kiri itu kemarin itu besinya itu sampai molor, jadi nggak bulat gini lagi tapi udah oval gara-gara bebannya itu. Makanya cepet-cepet segera saya ganti. Alhamdulillah kemarin dapat, walaupun nggak original tapi ya udah mendingan. Yang belakang saya cek masih oke, masih 80%-an lah, masih oke, yang jelas yang belakang. Terus selanjutnya yang harus kita cek juga itu, ini yang krusial aja ya, yang krusial maksudnya itu yang wajib kita harus cek itu lantai, utamanya lantai bagian pengemudi. Biasanya Starlet itu yang sering saya lihat ya, itu karpet itu kan masih ada, entah itu karpet originalnya atau dikasih karpet buatan atau gimana, itu pasti ada karpetnya. Biasanya beda kayak ceret dan sebagainya, itu malah kadang sering orang saya lihat itu dikaleng semua. Kita buka banyak kropos nggak di situ, soalnya masalah terbesarnya untuk lantai itu yang di bagian driver, bagian pilotnya sering bolong-bolong. Ini kebetulan punya saya udah dibenerin, tapi menurut saya kurang bagus, jadi jelek banget, masih timpang gitu. Maksudnya timpang dalam arti gini,
bodi luarnya bagus, masih bagus banget, tapi untuk dalamnya malah buruk banget, kan timpang. Kalau saya kalau beli kendaraan ya itu yang saya harus cek mungkin ke depannya. Untuk bagian luarnya mungkin itu nomor 2 setelah yang saya sebutkan tadi udah finish gitu. Terus lagi yang kita cek untuk bagian setir. Bagian setir itu Kak, teman-teman bisa biasanya lihat-lihat di YouTube cara mengetahui pinion yang rusak atau gimana, rek setir atau gimana, itu di YouTube banyak cara-cara mengetahuinya. Kalau saya biasanya setir saya goyang. Kalau setir ada spellnya tak 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 tak, itu biasanya rek pinion. Kalau enggak join, ball join atau savage join itu harus kita cek. Untuk mengeceknya bisa ngolong, kita goyang. Kalau kita goyang ringan banget itu indikasi rusak, harus diganti. Gitu. Jadi dari atas sama dari bawah ya kalau pengecekan itu minimal yang harus kita tahu itu saja untuk bagian setir ya, rek pinion dan itu tadi. Jadi kita pakai jalan ada suara bunyi pas lurus itu ada bunyi kletek 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 apa enggak, itu biasanya laker. Untuk kalau kita buat belok ada bunyi klatak klatak kayak gigi mau copot itu, kletak 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 itu kalau buat belok. Biasanya kalau kita buat belok sampai mentok ya itu dengar suara gitu, itu biasanya spray join. Kalau enggak syukur-syukur cuma kering, jadi nanti kita kasih stempel lagi atau apa namanya ya, grease, kita kasih grease yang baru, biasanya sembuh. Kendalanya biasanya seperti itu. Ini kemarin juga seperti itu, kletek-kletek bagian kanan sudah saya kasih grease sembuh, ternyata yang bagian kiri juga iya. Jadi yang sebelah kiri belum saya kasih grease baru, jadi saya harus bongkar-bongkar. Terus selanjutnya yang kita harus cek itu untuk kelengkapan luar. Kelengkapan luar sama kelengkapan dalam. Dalam arti kelengkapan luar itu wipernya bisa enggak, terus buat isi kecerut itu bisa enggak. Nah, biasanya kan tarlet kan ada 3 titik ya untuk wipernya, depan 2 belakang 1. Seperti punya saya itu ada 3 titik, harus kita cek semua bisa enggak. Kalau punya saya alhamdulillah washernya yang enggak bisa. Washernya ini di tempat airnya, tempat air tampungan washer itu ada 2 washer, mungkin memang ada 2 ya. Jadi untuk bagian belakang sendiri, bagian depan sendiri. Ini kebetulan washernya dua-duanya koit alias tewas. Untuk bagian terus spion itu kita cek. Spion itu kalau EP itu unik, spionnya itu memang nggak bisa dilipat tapi unik. Jadi itu kalau bisa cari spionnya yang original ya. Spionnya itu nggak bisa dilipat tapi unik. Jadi kita tekan penuh bisa, kita balikkan penuh bisa. Jadi mau kita mau dimasuk gang sempit seperti apapun itu enak kita ngelipet-ngelipetnya itu. Tapi kalau yang susah itu yang bagian kanannya kalau kita nggak ada kopilotnya. Jadi nggak ada yang bantu gitu. Terus susahnya lagi kalau kita berhenti di jalan tempatnya mepet, jadi nggak bisa kita lipat. Tapi unik, buat saya itu unik banget gitu. Terus untuk bagian dalam, bagian interior kita cek juga. Biasanya yang utama itu dashboard itu susah banget, jadi kita cari dashboard yang benar-benar masih bagus. Dalam arti masih bagus tuh kayak engsel-engselnya, pintu-pintu lacinya itu masih normal semua dan lain sebagainya. Terus apa namanya itu, bagian kolong tengahnya juga itu masih bagus. Jadi kan kita tahu semua. Oh ya, untuk yang eksterior tadi saya kelupaan, lampu original Kaito itu harus ada di Starland. Soalnya lampunya ini beda. Lampunya kalau nggak pakai orinya nggak, ya kalau buru apa namanya, buru kegunaan atau fungsi, saya sarankan untuk mengikuti zaman. Tapi kalau memburu bagusnya seperti originalnya, ya harus kita cari originalnya gitu loh teman-teman. Jadi saya tidak mau nyaranin cari yang original atau gimana. Kalau untuk dashboard usahakan carilah kalau dashboard itu ya interior. Tapi kalau untuk safety, lampu dan lain sebagainya, untuk safety ratingnya kita ikutin zaman aja. Mungkin atau mau ditambah lampu atau diganti lampu demaker atau apa, itu lebih bagus. Karena Starlet itu lampunya kurang terang, saya yakin kurang terang. Terus jaraknya itu kalau kita buat jauh, kejauhan rasanya. Kalau kita buat dekat
terlalu dekat, jadi kalau jauh itu nyebar jadi nggak kurang fokus gitu atau gimana. Pokoknya beda lah sama mobil yang sekarang gitu. Kalau mobil sekarang kan kita mau jauh atau mau dekat kan bisa fokus gitu, ada cut off-nya bagus gitu kan. Kalau mobil tua kan ya mau gimana lagi, mau mobil tua gitu loh. Jadi begitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana, silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa like, subscribe untuk membantu channel saya ini, dan doakan saya cepat sembuh agar bisa review selanjutnya tentang mobil ini, utamanya mobil saya sendiri. Saya tidak akan review mobil orang lain, saya hanya mereview mobil saya sendiri. Dan saya akan bangun menjadi sebagus mungkin dengan kantong saya, maksudnya itu bagus menurut saya begitu loh, bukan bagus menurut kolektor atau orang-orang yang punya duit. Oke, cukup dari saya. Salam Starlet Isfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.